Sudah 1 tahun berlalu, menurutku Poco F3 masih menjadi pilihan HP gaming terbaik di range harga 4-5 jutaan. Mari kita bahas sama-sama. Poco F3 masih menjadi satu-satunya HP yang pakai chipset Snapdragon 870 termurah saat ini. Dan performa Snapdragon 870 tidak usah diragukan lagi, karena saat ini Snapdragon 870 adalah Snapdragon urutan ketiga setelah Snapdragon Gen 1 dan Snapdragon 888 alias Snapdragon 888. Jadi secara performa di tahun ini Snapdragon 870 masih strong untuk kita ajak gaming. Secara spesifikasi, Poco F3 masih menjadi pilihan terbaik menurutku di sekitaran harga 4-5 jutaan. Walaupun umur HP ini sudah 1 tahun berjalan, tapi performanya masih terbaik di range harganya. Malahan benar-benar menjadi killer flagship dengan harga mid-range tapi performa flagship. Dan unit review saya kali ini saya beli dengan kondisi second yang masih punya garansi 3 bulan lagi. Dimana saya beli dengan harga yang cukup oke dengan varian tertinggi dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Dengan kondisi bisa saya bilang HP ini mulus banget dan saya belum nemuin ada baret atau tergores dari HP ini. Dan wajar sih HP ini belum lama dipakai pemilik pertamanya dan malahan masih punya garansi 3 bulan lagi. Dan seperti biasa HP ini akan saya jual lagi dan buat yang mau silahkan cek di kolom deskripsi di bawah. Dan kira-kira gimana performanya untuk main game? Yuk sama-sama kita cobain gaming testnya. Yang pertama kita coba di game Mobile Legends. Pertama saya coba mainin game ini dengan settingan grafik tertinggi dengan frame rate tertinggi, yaitu grafik ultra dan refresh rate-nya ultra. Dan hasilnya jujur menurutku memang kurang optimal, baik itu dari gamenya ataupun dari UI Xiaomi-nya. Karena dari beberapa kasus kadang UI Xiaomi juga kadang membuat gamenya suka kurang kompatibel dimainkan di perangkatnya. Walaupun seharusnya di atas kertas game Mobile Legends seharusnya akan ringan-ringan aja dimainkan. Dan jujur di settingan grafik ultra dan frame rate ultra, hasilnya FPS yang dihasilkan kurang optimal dan suka sekali drop FPS, dan apalagi ketika lagi war. Nah, ini masalahnya ada di game Mobile Legends-nya atau memang ada pengaruh di UI-nya. Tapi ingat, ini adalah settingan tertinggi di grafik ultra ya teman-teman. Dan kalau nggak salah, grafik ultra ini memang baru rilis di game Mobile Legends, yang sebelumnya itu nggak ada. Dan mungkin juga ada pengaruh dari gamenya belum optimal untuk grafiknya. Tapi ketika saya turunin sedikit grafiknya menjadi grafik tinggi atau high dan frame rate-nya tetap di ultra, dan hasilnya nggak ada kendala sama sekali. Dimainin ketika war juga nggak ada masalah, pokoknya aman aja gitu dimainin di HP ini. Dan mungkin untuk grafik untuk sekarang ini bisa jadi memang lebih optimal di settingan grafik tinggi atau high dan belum terlalu optimal di grafik ultra. Dan untuk ketahanan baterai, saya main game ini selama kurang lebih 17 menit, 1 match berkurang hanya 6% saja. Next, di game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Di game ini saya dapat settingan grafik HDR dan frame rate-nya di ekstrim. Dan hasilnya menurutku masih sering terjadi frame drop ya. Baik itu keluar masuk bangunan, kemudian naik kendaraan, dan lagi war rame-rame. Menurutku memang agak sedikit ada ngadat-ngadatnya teman-teman. Dan saya pernah coba di iPhone XR dengan settingan yang sama. Menurutku PUBG-nya lebih smooth gitu ketimbang di Poco. Dan nggak tahu kenapa. Tapi dari pengalamanku, UI dari Xiaomi itu belum terlalu optimal gitu terhadap game PUBG, dimana yang seharusnya di atas kertas harusnya akan lancar-lancar aja. Tapi ini kedepannya ketika ada update MIUI biasanya akan teratasi. Nah, kalau dibandingkan dengan iPhone XR ketika game test, saya merasa memang nggak semulus di iPhone XR, kayak berbeda gitu sensasinya. Tapi ketika saya coba turunin grafiknya ke smooth, itu nggak usah ditanya lagi, gamenya nggak ada kendala sama sekali. Enak banget dan smooth banget FPS-nya. Dan menurutku ini ada di optimalisasi software aja sih yang agak kurang. Dan mudah-mudahan kalau ada update lagi si Poco F3 ini akan jauh lebih oke. Dan untuk baterai saya mainin 23 menit berkurang 15% saja. Next, game yang ketiga kita mainin game Apex Legends.
Nah, di sini yang menariknya, dengan settingan grafik Extreme HD dan frame rate ultra, saya merasa bahwa game Apex Legends ini jauh lebih optimal ketimbang saya nyobain di iPhone XR di video saya sebelumnya. Dimana di iPhone XR itu agak ngadat-ngadat FPS-nya, tapi di Poco F3 dengan settingan yang sama, hasilnya jauh lebih oke dan smooth ketimbang iPhone XR. Dan memang walaupun sesekali masih ada frame drop-nya, tapi nggak sesering di iPhone XR kemarin. Dan ini hasil game testnya menggunakan grafik tertinggi dan frame rate tertinggi. Tapi kalau teman-teman mau nurunin kualitas grafiknya sedikit ke bawah dan FPS-nya tetap di ekstrim, itu performanya jauh lebih oke. Cobain deh teman-teman kalau nggak percaya. Dan untuk ketahanan baterainya, saya mainin sekitar 20 menit menghabiskan baterai 10% saja. Dan yang terakhir saya coba mainin game Genshin Impact dengan settingan medium dan di 60 fps, dan hasilnya menurutku game ini masih bisa berjalan dengan baik dengan fps yang smooth, dan memang nggak bisa dipungkiri bahwa sesekali akan terjadi frame drop dalam gamenya, dan terkhusus lagi ketika lagi ada di Mondstadt, dimana di Mondstadt itu banyak partikel-partikel grafik yang cukup padat yang membuat fps-nya agak sering terjadi frame drop di sini. Tapi yakin aja teman-teman bahwa game ini masih playable banget dimainkan di Poco F3 dan masih lancar banget dan masih oke lah buat ngikutin story gamenya. Dan untuk baterai saya mainin sekitar 20 menit menghabiskan baterai 10% saja. Nah, itu tadi beberapa game yang saya mainin di Poco F3. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Sekarang kita bahas baterai dan suhu. Untuk baterai Poco F3 ini pakai baterai LiPo 4520 mAh dengan fast charging 33 watt. Menurutku fast chargingnya berguna banget buat main game. Karena kadang saya sudah puas main game dan tersisa sekitar 30% saja, saya cas itu nggak sampai 1 jam sudah bisa penuh lagi. Dan setelah penuh saya bisa geber main game lagi, dan hitung-hitung 1 jamnya bisa dipakai buat istirahat, makan, dan juga merelaksasi mata. Terus untuk pemakaian gaming, saya geber 4 game tersebut secara bergantian selama kurang lebih 1,2 jam, hanya menghabiskan baterai 41% saja. Dan untuk suhu, memang di beberapa game kayak Genshin Impact dan Apex Legends itu memang terasa suhu lebih cepat naik ketimbang di game Mobile Legends dan juga PUBG. Next, kita bahas kelebihan lain dari Poco F3 ini sebagai pendukung main game. Yang pertama, speakernya. Speakernya enak, udah cukup gitu buat main game. Terus sudah stereo, dan ketika dipegang dalam kondisi miring, speakernya juga nggak ketutupan. Yang kedua, refresh rate dan panel AMOLED-nya. Poco F3 ini layarnya udah pakai panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Dan walaupun AMOLED-nya nggak secanggih AMOLED-nya Samsung, tapi warna yang dihasilkan udah oke banget di layar ini. Menjadikan warna hitamnya benar-benar kelihatan hitam dan warna merah benar-benar kelihatan merah, jadi warna yang dihasilkan itu lebih gondreng gitu. Dan ada juga touch sampling rate mencapai 360 Hz touch sampling. Ini berguna banget sih teman-teman buat main game karena Xiaomi klaim bahwa bisa touch lebih cepat ketimbang di HP biasa, menjadikan respon kita jauh lebih cepat terhadap sentuhan, dan ini berguna banget buat game kayak PUBG, Apex Legends, atau kayak Mobile Legends dan juga game-game yang lainnya. Terus lanjut ke penyimpanan yang lega. Baik itu kalian ambil yang varian yang paling rendah yaitu RAM 6GB dengan storage 128GB, ini masih cukup oke buat nyimpen game-game zaman sekarang. Dan apalagi kalau kalian langsung ambil yang varian 8GB dengan storage 256GB. Saya yakin HP ini masih cukup buat nemenin kita selama 2-3 tahun mendatang lagi karena memang storage-nya lega banget. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk kesimpulan, sebenarnya Poco F3 adalah HP yang menjadi HP yang bisa dikatakan game apapun sekarang di Play Store, baik itu seberat apapun, masih tetap bisa dimainkan di HP ini. Dan tidak heran kalau saya bilang HP ini menjadi HP pilihan terbaik di range harga 4-5 jutaan. Dan apalagi di e-commerce ada beberapa yang jual HP ini dengan kondisi second yang harganya lebih murah lagi. Mungkin ini saatnya Anda mulai memikirkan untuk meminang HP ini. Dan seperti biasa, HP ini akan saya jual lagi, dan yang mau silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, itu aja review performa gaming saya untuk Poco F3. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menentukan pilihan untuk membeli HP yang dipakai buat gaming. Dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka dengan video-video yang seperti ini. Dan saya David, ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam APP World Indonesia.